Hello friend, welcome back again with Iman in here. How are you today? Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Kali ini Iman akan mendongeng sebuah film yang berjudul Film ini dibintangi oleh Kennedy James sebagai Jeremy Camp, Bert Robertson sebagai Melissa, dan Nathan Pearson sebagai Jean-Luc. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan perjalanan Jeremy Camp sebagai seorang musisi, serta kisahnya tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Cerita diawali dengan adegan anak berumur 20 tahun yang bernama Jeremy. Nampak ia sedang meringkasi pakaian dan barang-barangnya yang akan ia bawa untuk pindah ke kota lain. Ia kini berstatus sebagai anak perantauan karena akan melanjutkan studi dengan berkuliah di salah satu universitas di luar domisilinya. Jeremy yang sedang meringkasi pakaian, ia diganggu oleh adik kecilnya yang tidak mau ditinggal pergi oleh Jeremy. Jeremy yang sangat menyayangi adik kecilnya yang mengidap kelainan mental, ia pun rela memberikan handphone satu-satunya yang dimilikinya pada adiknya tersebut, sekaligus sebagai ucapan perpisahannya. Saat akan keluar dari rumahnya, Jeremy dipanggil oleh ayahnya. You don't want to take the old guitar? Jeremy tak mau menerima gitar ayahnya karena gitar tersebut sangat berharga baginya. Let's get you to college. Jeremy yang diantar oleh keluarganya sekarang telah sampai di sebuah terminal, tempat terakhir di mana ia akan menggunakan bus untuk sampai di tujuannya. Jeremy yang sudah berpamitan dengan keluarganya tersebut dan mulai meninggalkan mereka, tiba-tiba ia dipanggil oleh ayahnya dan ia diberi hadiah serta diberi nasihat oleh ayahnya sebelum ia pergi. Come here. A gift from all of us. Go write your story. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, Jeremy sekarang telah sampai di kampusnya. Setelah turun dari taksi, ia berlari dan langsung menghampiri mading kampus. Jeremy pun kini mendapatkan apa yang ia cari. Malam harinya, ia mendatangi konser yang ia ketahui dari sebuah majalah yang ia ambil tadi. Jeremy yang nampaknya tidak memiliki tiket untuk bisa masuk dalam konser tersebut. Ia pun setelah berhasil masuk, ia kemudian mendatangi seseorang. You're Jean-Luc, right? Yeah. Jeremy pun kemudian basa-basi dengan Jean. Saat Jeremy akan pergi, Jean yang merasa tertarik dengan sosok Jeremy. Lalu ia, Hey, do you know how to tune a guitar? Yeah. Jeremy yang berada di belakang panggung dengan membawa gitar yang sudah ia setting untuk konser Jean. Perhatiannya kemudian teralihkan pada sosok perempuan berambut pirang yang sedang asyik menikmati konser Jean. Tiba-tiba singkat cerita, setelah konser berakhir, dengan gentlenya Jeremy mencoba berkenalan dengan perempuan tersebut dan ia sedikit mempromosikan dirinya pada perempuan itu. Setelah itu, Jeremy kemudian ngobrol tentang musik bersama Jean. Keesokan harinya, di bawah pohon, Jeremy yang sedang santai dan bermain gitar, ia diperhatikan Melissa dari kejauhan. Melissa pun mendatangi Jeremy dan terjadilah obrolan di antara mereka berdua. Pretty high standards when it comes to music. Yeah, pretty good. Just pretty good. Beberapa langkah telah berlalu, Melissa yang beranjak dari Jeremy. Melissa yang menampaknya tertarik dengan Jeremy. Kemudian ia mengajak Jeremy. I'll be at the beach, Oceanside Pier. You know. Hey. What? No, that's not a. It's definitely a date. Malam harinya, Jeremy mendatangi tempat yang diberitahu Melissa.
siang tadi. Sesampainya di sana, Jeremy terkejut karena di sana sudah ada Jean dan Melissa yang sedang mengobrol berdua dengan Jean. Told you it wasn't a date. Jeremy kemudian menanyakan pada Melissa terkait hubungannya dengan Jean. Jeremy kemudian disuruh Melissa untuk bernyanyi. Jeremy yang menaruh hati pada Melissa, tentu dia tidak bisa menolaknya. Find me in the river, find me on my knees. Now I'm waiting if you please. Didn't count on pain. Find me in the river. Keesokan harinya, Melissa kaget karena bertemu dengan Jeremy saat ia sedang lari pagi. Ini merupakan cara Jeremy agar ia bisa lebih dekat dengan Melissa. Setelah mereka berdua lari pagi, Jeremy pun langsung to the point. What do you feel about me? Malamnya, saat Jean melakukan konser lagi, Jeremy yang sedang menonton dengan Melissa, tiba-tiba Please welcome my friend, Jeremy Camp. Jeremy kemudian membawakan sebuah lagu yang ia ciptakan untuk mewakili isi hatinya dan perasaannya terhadap Melissa. And only a moment truth will sing for all the world to. Would you take the place of this man? Would you take the nail from him? Setelah konser berakhir dan Jeremy berhasil membuat Melissa terpukau saat ia menyanyikan lagunya, ia dan Melissa pun pulang bareng. Jeremy pun langsung melemparkan pertanyaan pada Melissa. Jeremy meyakinkan Melissa dengan begitu yakinnya bahwa We were supposed to feel this way about each other, and God wants us to run towards it, not away from it. dan Jeremy menginginkan Melissa agar ia memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang pemikirannya tersebut. Keesokan harinya, Melissa mendatangi kamar Jeremy. Jeremy yang masih tertidur kemudian terkejut karena kehadiran Melissa di depan kamarnya. Melissa pun melontarkan jawaban tentang pemikiran Jeremy tadi malam. And okay, Okay. one date. Melissa dan Jeremy pun berkencan. Mereka memilih sebuah tempat di Museum Antariksa. Mereka langsung curhat satu sama lain. That little blob of light? We paint with brushes. He paints with a billion. What are you thinking? I've never met anyone like you before. I'm just one star in an infinite galaxy. Setelah mereka berkencan di museum, saat mereka pulang, mereka memutuskan untuk berkencan kembali di waktu yang telah mereka berdua sepakati. Adegan pun kembali menampilkan mereka yang kini berkencan ke tempat-tempat yang mereka berdua sukai. Okay, Prince? Place? Ocean. Adegan berganti, menampilkan Jeremy, Jean, dan Melissa yang sedang ngobrol di sebuah kafe. Jean memberikan kaset kosong untuk Jeremy, dengan kata lain, bahwa Jean menawari Jeremy untuk melakukan rekaman musik. Setelah berurusan dengan Jeremy, Jean pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Melissa. Can I talk to Melissa for a minute? Yeah, sure. Oh, okay. I'll call you later. Setelah Jeremy dan Melissa yang sedang berdebat tentang perasaan mereka satu sama lain, setelah melakukan kencan rahasianya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Perfect. Melissa pun diajak oleh orang tua Jeremy untuk makan bersama. Singkat cerita, saat mereka selesai makan bersama, Jeremy dan Melissa pun kembali melanjutkan debatnya. I'm embarrassed by them. So you're embarrassed? Embarrassed by the fact that you don't want anyone to know that you even want. Give Jean-Lucas' jacket back. Keesokan harinya, memperlihatkan Jeremy yang sedang melakukan rekaman. Rekaman Jeremy itu juga dihadiri oleh Melissa dan
really great. Saat rekaman usai, Melissa menghampiri Jeremy dan mereka saling meminta maaf satu sama lain atas kejadian kemarin malam. Jeremy pun menyanyikan sebuah lagu. I love you, I love you, I love you, I love you. Saat Jeremy mengutarakan perasaannya pada Melissa dan saling berciuman, tiba-tiba Jeremy pun meminta maaf pada Melissa dengan memberikan buku diari baru untuknya karena I figure after what I've done, you could use a lot more pages. dan perdebatan di antara mereka pun pecah akibat cinta segitiganya antara Jeremy, Jean, dan Melissa. Call it what you want. Well, I call it breaking up. Jeremy yang galau tingkat tinggi, ia memutuskan untuk pulang kampung ke rumahnya. Son, how are things with Melissa? Nobody. Saat Jeremy terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Jean menelepon Jeremy dan memberitahu Melissa's sick. I mean, it's pretty bad. You should get here. tak perlu basa-basi. Jeremy pun membawa mobil ayahnya untuk menemui Melissa. Walaupun cuaca tidak mendukung perjalanan, Jeremy pun tidak memperdulikannya, dan perjalanan panjang pun dilaluinya. Jeremy yang sampai di rumah sakit tengah malam, ia kemudian langsung terkapar di sofa rumah sakit. Kemudian ia dibangunkan oleh We're Melissa's family. She's told us all about you. Jeremy pun langsung mendatangi Melissa yang sedang terbaring lemas di atas tempat tidur. Melissa pun memberitahu tentang keadaannya. They removed or the size of an orange from my stomach. Kemudian Jeremy dan Jean bertemu di pinggir pantai dan mereka membahas kejadian sebelumnya. Setelah itu, Jeremy nampak dibuat bingung dengan keadaannya sendiri dan ia mengharapkan bahwa Melissa akan God, she tells me she loves me. Keesokan harinya, Jeremy kembali menemui Melissa di rumah sakit. Ia memberikan sekuntum mawar merah. Melissa pun mengutarakan perasaannya kepada Jeremy, tetapi ia menceritakan mimpinya terlebih dahulu padanya. After you left, this feeling. God wanted me to pray for you, for your wife. The more I prayed, the more I realized I love you. Apa yang diceritakan oleh Melissa tentang mimpinya tersebut nantinya akan menjadi sebuah kenyataan dan kejadian yang dialami oleh Jeremy. Jeremy yang nampak bahagia dengan perkataan Melissa, kemudian ia memberikan kejutan kecil untuk Melissa dan saat yang sama Jeremy pun melamarnya. Yes. Yeah, I'll marry you. I'll marry you. Jeremy kembali pulang untuk meminta restu pada orang tuanya untuk menikah dengan Melissa. Akan tetapi orang tuanya meragukan keputusan Jeremy. Jeremy yang sudah cinta pada Melissa, ia meyakinkan orang tuanya. Story and my story, I want it to be our story. Keesokan harinya, orang tua Jeremy memberi restu secara simbolik dengan I want you to have this award her whole life till my wedding day, and adegan berpindah kembali di rumah sakit. Melissa yang telah diizinkan pulang oleh dokter, kemudian dijemput oleh Jeremy. Sekaligus Jeremy melamar kembali Melissa dengan disaksikan oleh keluarga Melissa. It starts now. Latar kembali berubah, menggambarkan situasi konser perdana Jeremy. Setelah lagu single hitnya meledak, ia pun memulai konsernya dengan lagu yang berjudul All the world is watching. All the world does care. Sebelum mengakhiri konser tunggalnya, Jeremy memperkenalkan Melissa pada penontonnya. Jeremy juga meminta pada penontonnya untuk turut mendoakan secara bersama bagi kesembuhan kekasihnya. God, heal the love of my life. Heal her tonight. Singkat cerita,
Jeremy meminta izin untuk cuti kuliah dan ingin fokus pada kesehatan Melissa. Setelah itu, Jeremy menemani Melissa untuk membahas perkembangannya dengan dokter. Dokter memberitahu bahwa tumornya sudah menyebar ke bagian ovarium, dan itu sangat berbahaya jika tidak disegera diatasi. Kemudian dokter menyarankan pada Melissa untuk mengangkat ovariumnya. Melissa pun terlihat sangat shock, sehingga ia keesokan harinya, Jeremy diundang di salah satu radio untuk mengisi acara di sana. Seperti di adegan sebelumnya, Jeremy kembali meminta pendengarnya mendoakan Melissa untuk kelancaran operasinya. Singkat cerita, keajaiban terjadi pada Melissa, bahwa kanker Melissa dinyatakan hilang tanpa melalui operasi sedikit pun. Jeremy yang kembali melakukan konser, ia memberi kabar baik untuk semua penontonnya atas kesembuhan Melissa. 100% cancer free. Amen. Yes, Jesus. 6 bulan berlalu, kini Jeremy dan Melissa resmi menikah. I will love you, cherish you, honor you, every moment of every day, without hesitation. I'll be your muse, and your anchor. I'll be the love of your life. And your biggest fan. Love you past that. Setelah melangsungkan pernikahannya bersama keluarga dan orang terdekat, Jeremy dan Melissa kini sedang menikmati bulan madunya. Through the storm and out the other side. Thank you, Jeremy Camp. Melissa Camp. I like the sound of that. Beberapa hari berlalu saat mereka bulan madu. Tiba-tiba, Melissa merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Mereka memutuskan untuk kembali dan memeriksakannya ke rumah sakit. Dokter kemudian memberitahu pada Jeremy bahwa kanker yang telah hilang sebelumnya, kini kanker tersebut datang kembali dan menyebar begitu cepatnya ke seluruh tubuh Melissa. Dokter pun sudah menyerah dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia juga mengatakan pada Jeremy bahwa harapan hidup untuk Melissa hanya berkisar beberapa minggu atau paling lama beberapa bulan ke belakang. Singkat cerita, Jeremy membawa Melissa ke ruangan konser untuk menceritakan saat kejadian pertama kali melihat dan jatuh cinta pada pandangan pertama pada Melissa. Melissa meyakinkan pada Jeremy bahwa ia layaknya bintang yang bersinar terang, di mana bintang yang memiliki sinar terang memiliki waktu hidup yang sangat singkat dan akan diakhiri dengan ledakan supernova yang begitu indah. Melissa pun berkata pada Jeremy, kata-kata Melissa tersebut akan terwujud di akhir film nantinya. Kini, Melissa kembali dibawa ke rumah sakit oleh Jeremy akibat muntah darah yang dialami Melissa di malam setelah ia dan Jeremy kembali dari ruang konser. Setelah Melissa siuman, ia kemudian menanyakan pada Jeremy tentang Melissa kemudian menyuruh Jeremy memainkan lagu yang ia ciptakan di malam saat mereka sedang berbulan madu. Setelah Jeremy menyanyikan lagunya, mereka, Jeremy, Melissa, dan kakaknya tertidur. Tiba-tiba, It's gone. I'm healed. It doesn't hurt anymore. I can't feel it. You were right. You had to believe me. Jeremy yang tidak dapat merelakan kepergian Melissa, ia pun terbaring lemas di ruangan rumah sakit, tempat
di mana Melissa dirawat sebelumnya, hingga ayahnya membangunkan dirinya untuk membawa Jeremy menandatangani surat kematian Melissa. Esoknya, Melissa dimakamkan dan Jeremy beserta keluarga hadir di pemakaman Melissa. Setelah itu, Jeremy kembali ke rumah. Saat ayahnya akan pergi meninggalkan Jeremy sendiri di kamar, tiba-tiba Jeremy memanggil ayahnya dan ia bertanya, Remember, I prayed and prayed in this room for Josh to be born healthy. It didn't happen. And you prayed for so long for your ministry. Still nothing. Dad, I begged God to heal Melissa. What am I supposed to do with that? Jeremy pun seakan meragukan Tuhan akibat keadaan yang terjadi kepadanya. Ayah Jeremy kemudian memberikan jawabannya. No, son, I don't. I'm sorry. But I know my life is full. I feel rich, and I'm proud of this family. Jeremy yang masih tidak terima dengan keadaannya, ditambah dengan emosinya yang tersulut setelah melihat isi surat di atas mejanya, ia langsung Ternyata, kertas itu adalah surat yang diberikan Melissa untuk Jeremy. Melissa pun seolah mengetahui bahwa Jeremy akan melakukan itu semua. When you're ready, pick up your guitar. Jeremy kemudian bangkit dan mulai mengambil gitar ayahnya dan meneruskan menulis lagu yang ia buat sebelumnya. Ayahnya yang mengetahui bahwa Jeremy mulai bangkit dari keterpurukannya, ia pun merasa lega. 2 tahun kemudian, Jeremy mengadakan konser di sebuah pantai dengan dihadiri oleh ribuan orang. Ia pun menyampaikan pesan dari Melissa tentang sebuah harapan di masa depan, serta kepercayaannya tentang kuasa Tuhan dan perasaan cintanya pada Melissa di sepanjang hidupnya. Jeremy kemudian membawakan lagu yang telah ia buat sebelumnya untuk Melissa, yang berjudul I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Setelah konser selesai, Jeremy yang telah meringkasi gitarnya dan mulai berjalan, tiba-tiba ia dipanggil oleh seorang wanita. Wanita itu mengatakan pada Jeremy bahwa ia terinspirasi oleh cerita Melissa dan Jeremy yang telah menyelamatkan hidupnya serta kepercayaannya pada Tuhan oleh Jeremy. Di akhir obrolannya dengan Jeremy, wanita itu seolah memberitahu pada Jeremy bahwa ialah orang yang akan menemani Jeremy selama sisa hidupnya. Hey, what's your name again? Adrian. Jeremy dan Adriana pun menikah dan dikaruniai 3 anak. Dari film ini, kita dapat mengetahui bahwa sesuatu yang kita cintai melebihi apapun, tidak ada apa-apanya terhadap cinta Tuhan kepada hambanya. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke, friend, itu adalah alur cerita film I Still Believe. Semoga kalian semua mendapatkan pesan moral dari cerita film ini. Saya pamit undur diri dan stay moral and get your happiness. Oke, saya mau sebat dulu. Goodbye.